Ya, dan saudara, apa kemudian yang perlu kita ketahui tentang wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, apalagi di tengah momen Idul Adha kali ini. Nah, pagi ini spesial untuk Anda dalam Sapa Indonesia Akhir Pekan Spesial Idul Adha. Kami akan membahasnya dengan Dokter Hewan Dermawan Saputra. Selamat pagi, Dokter Putra. Pagi, dokter. Salam sehat, terima kasih sudah meluangkan waktunya ke sini. Karena kalau misalnya dilihat ini kan terkait dengan pemotongan hewan, ini kabarnya banyak dokter yang disiagakan di rumah pemotongan hewan. Benar nggak, Dok? Itu Betul. Jadi tidak cuma di rumah potong hewan, tapi juga kan kita memotong di masjid-masjid ya. Jadi dari Asosiasi Dokter Hewan sendiri juga sudah berusaha menyebar. Jadi kita berusaha untuk mengcover banyak area di Jakarta gitu, termasuk masjid dan juga rumah potong hewan. Oke. Dok, kalau mungkin bisa mungkin ada yang belum terinformasi juga begitu ya, pemirsa Kompas TV. PMK sendiri, penyakit mulut dan kuku, itu sebenarnya dampak secara langsungnya kalau ke manusia seperti apa sih, Dok? Kalau untuk PMK sendiri dampak ke manusianya nggak ada ya, karena dia kan bukan penyakit yang menular dari hewan ke manusia, tapi dampaknya itu nggak langsung dan lebih ke ekonomi ya. Apalagi kalau misalkan kita mengkonsumsi sapi yang tadinya sakit PMK itu kan akan kurus ya. Kalau kurus itu kan jadi kurang layak untuk dikurbankan begitu sih. Jadi dia nggak langsung ke manusianya. Kalau untuk dikonsumsi berarti? Kalau untuk dikonsumsi aman oleh manusia, aman. Oke. Dok, tapi kan aku juga pernah baca artikel ya bahwa sebenarnya hewan ternak yang sudah terkena PMK itu semuanya bisa sembuh dengan sendirinya. Katakanlah hari ini dia terkena PMK, terus 2 minggu kemudian dia bisa sembuh secara alami. Itu gimana sih, Dok, sebenarnya? Tapi kok sekarang ini kalau dilihat kelihatannya pemerintah juga sibuk dengan vaksinasi, harus obat yang terdistribusi dengan baik. Dan lain-lain ya. Iya. Kalau untuk 2 minggu dia akan bisa sembuh itu memang benar ya, karena kan PMK ini penyakit virus dan penyakit virus itu nanti akan seperti COVID ya, kita kan udah 2 tahun pengalaman dengan COVID, itu kan dia sebenarnya bisa sembuh sendiri ya, tapi tergantung keparahannya pada hewan nantinya gitu. Dan kenapa pemerintah itu dia mengejar untuk vaksinasi, karena penyebaran PMK ini mudah sekali. Jadi misalkan di satu tempat itu ada satu sapi yang sudah terkena, dia bisa menyebar lewat udara dan satu kandang itu bisa kena semua gitu. Mirip COVID gitu juga. Iya, tapi kalau bisa dilihat di lapangan, Dok, selama ini dokter kan mungkin juga fokus terhadap pengobatan, kemudian juga penyuntikan vaksin yang kemarin sudah terdistribusi di sebagian wilayah Jawa Timur gitu ya. Gimana sih, Dok? Kita melihat kalau COVID-19 di manusia itu gambarannya adalah seperti itu, bahkan kami pun juga pernah menjadi korbannya. Tapi kalau di kalangan hewan ternak itu saat ini gambarannya seperti apa, Dok, di lapangan? Kalau untuk gambaran PMK di lapangan sendiri, kita paling mudah untuk melihat gejalanya itu dari mulut dan kaki ya, karena kan PMK itu sendiri penyakit mulut dan kuku ya. Itu kita bisa lihat kalau di hewan itu antara lain mulutnya itu dia sariawan, kemudian berliurnya itu sangat banyak, dan juga di daerah kuku itu dia akan terlihat luka-luka gitu. Kadang kalau lukanya itu sangat parah, kukunya bisa copot dan hewan kesulitan berdiri. Jadi sebenarnya mudah bagi masyarakat awam pun untuk mengetahui apakah hewan ini sakit atau enggak gitu. Oh, oke. Berarti memang gejalanya juga kelihatan jelas sekali, Dok ya. Betul. Nah, dokter, kalau untuk peternaknya sendiri mungkin dokter punya imbauan begitu ya, informasi juga yang seharusnya dilakukan ketika sudah terkena ataupun untuk pencegahan deh. Itu baiknya peternak ini melakukan apa ya, Dok ya? Kalau untuk pencegahan itu yang terutama kita membatasi lalu lintas hewan ya. Jadi usahakan tidak memasukkan dari daerah yang memang wabah ke daerah yang masih katakanlah bebas gitu. Dan juga kemudian usahakan untuk rantai kebersihan di kandang itu jangan pernah kita lewatkan gitu. Jadi karena pintu masuknya PMK itu dari kita lalai di menjaga kebersihan kandang itu. Kalaupun kandang sudah terkena, bisa dengan menghubungi pemerintah daerah, nanti kan memang ada programnya ya untuk itu ya. Jadi kalau yang bisa diobati, kemudian nanti yang sudah itu akan dilanjutkan dengan vaksinasi gitu. Perlu nggak sih, Dok, kalau terkait dengan kebersihan kandang, kemudian kan kita sebagai manusia bisa menjadi media penularnya. Katakanlah kita habis pergi nih disinfeksi ke tempat kandang yang sebelumnya terkena PMK, kemudian kita pergi, kita kan bisa sebagai pembawanya ya, karena boots kita, sepatu kita mungkin yang kotor itu akan menularkan kepada hewan berikutnya. Perlukah ada pemisahan kandang-kandang gitu, Dok, supaya memang sapi satu dengan sapi lainnya benar-benar terjaga gitu?
Kalau untuk itu salah satu bagian dari itu namanya biosecurity ya. Jadi kalau usahakan memang setiap blok kandang itu punya peralatan yang berbeda. Kemudian juga kebersihan tiap masuk dan keluar itu pun jadi sebelum masuk cuci tangan dan bersih-bersih semua. Kemudian saat keluar cuci tangan lagi dan peralatan yang dipakai di sana ditinggal di situ. Jadi kita nggak akan membawa virus ke blok lainnya gitu. Nah dok, tapi ini terakhir nih ya, kalau untuk ini kan momen Idul Adha begitu kan, apa namanya momennya juga pas terkait dengan penyembelihan sapi, kemudian hewan ternak, dan disebarkan ke masyarakat luas. Jadi dokter memang menyebutkan tidak ada efeknya ya kalau untuk ke manusia itu sendiri. Tapi apakah kalau dari kualitas dagingnya sendiri ada perubahan nggak dok? Kalau untuk PMK sendiri karena ini kan hewan sakit ya, pasti akan ada perubahan. Pasti, Jadi kualitasnya itu akan lebih rendah daripada hewan sehat dan yang bisa terlihat kalau misalkan dia memang sudah parah itu dagingnya itu akan terlihat kering gitu. Kering ya? Tapi itu pun harusnya tidak perlu sampai terjadi karena mestinya sudah kelihatan gitu waktu saat hewan itu hidup dia gejalanya itu akan parah kalau sudah sampai kering gitu dagingnya. Oke, tapi kalau untuk yang hewan yang dikorbankan ini semuanya dijamin aman, bebas dari virus PMK, dok? Apakah surat-surat yang diberikan kan ada surat Itu kan keterangan sudah sehat? Iya. Itu juga dokter yang mengeluarkan, dokter hewan juga yang mengeluarkan? Iya, atau seperti apa? dari Pemprov DKI sendiri kan sudah mewajibkan harus ada surat keterangan kesehatan hewan untuk hewan-hewan yang masuk ke hewan ternak, terutama yang masuk ke DKI. Jadi hewan ternak ini sudah diperiksa dan sudah dipastikan bahwa mereka terjamin kesehatannya dengan surat itu gitu. Ya, tentunya untuk menjaga kualitas tadi ya dok ya. Betul. Dan sebenarnya kalau sudah ketat begitu sih, kita harusnya berharap aman semua. Juga untuk tentunya masyarakat nanti bisa mengonsumsi daging yang juga baik kualitasnya dan juga aman bagi kesehatan. Garis besar PMK gitu sebenarnya memang dinyatakan tidak menularkan ke manusia, aman dagingnya. Tapi kita nggak ada yang tahu bahwa kualitas itu akan berkurang nantinya. Tentu itu juga jangan jadi sampai kita makan kualitas daging yang tidak bagus. Anda mungkin juga bertanya-tanya, kenapa saya dan Valen memakai sarung tangan ini? Nah ini dia dokter juga sudah pakai. Di depan kita saudara, ini sudah ada sebuah daging ya, ini daging sapi. Kalau kita lihat saat ini kita akan mengecek juga bagaimana ya dokter ya. Nanti juga dibantu oleh Valen yang akan megang langsung nih dok. Terus sarung tangan kamu buat apa? Gloves kamu iya buat bener. apa? Sebenarnya kalau untuk masyarakat awam yang mungkin belum terlalu terpapar informasi tentang PMK dan lain-lain, gimana kita bisa melihat kualitas daging yang bagus apa enggak? Intinya kan di situ. Ya. Misalnya kita lihat dulu nih, dari tampak luarnya dulu nih misalnya. Kalau misalkan kita mau memilih daging, karena kan daging itu kriterianya ada 3 ya, yang dia pertama normal, kemudian yang kedua itu dia daging hewan yang stres, itu dia akan basah gitu. Basah dan lebih lembek dari biasanya. Kemudian untuk daging hewan yang sakitnya udah kronis itu dia akan terlihat kering. Oh gitu. Kering dan agak enggak Pucat? enggak kering dan agak alot sih. Bedanya mungkin kalau udah biasa megang daging akan tahu gitu. Oke. Berarti Kalau di sini kan kita lihat nih ini Ini agak kering ya dok ya? ini keringnya karena itu karena AC ya. Oh karena Tapi- emang udah dibuka dan di sini memang suhunya dingin gitu ya? Iya, karena Oke, kita lihat terpapar udara. Tapi kalau kita balik di sini kan ini masih agak Nah, ini basah. kelihatan nih. Heeh. Basah nih ya. Tapi basahnya itu nggak terlalu basah yang dia kayak kalau di itu tisu terus langsung semuanya itu dia terserap ya. Ini kalau dokter sendiri melihatnya berarti ini pas ya, bagus ya? secara tekstur bagus ya dok ya? Secara dari luar ya bagus ini. Oke. Karena kalau yang tadi stres basah banget gitu ya? Basah banget. Oh iya. Itu kalau yang basah banget tetap boleh dikonsumsi juga dok? Boleh, cuma nanti kualitas daging dia akan menurun gitu. Oh. Karena stres itu kan dia membuat dagingnya jadi lebih asam laktatnya itu tinggi ya. Jadi dia akan cepat terurai dan bisa lebih cepat busuk gitu. Oke dok, kalau tadi seperti Valen sebenarnya sudah sebutkan juga ya, bagian-bagian daging itu sendiri dari hewan ternak yang terkena PMK, itu ada preferensi nggak sih dok? Misalnya lebih baik kalau sekarang ini seperti masih banyak PMK kayak gini misalnya,
lebih baik konsumsinya di daging bagian ini misalnya. Hindari kan kalau secara Sirloin atau apa namanya? secara umum kan hindari bagian mulut, Nah, misalnya. kaki, ekor gitu. Iya. Terus juga ada baiknya juga mengkonsumsi yang tidak ada tulangnya. Nah itu gimana sih dok penjelasannya? Iya, itu sebenarnya untuk pencegahan virus ini keluar dari tempat potong ya, karena kan virus ini dia akan ada di tulang, kemudian di kelenjar limfoglandula. Apa tuh? Itu kelenjar pertahanan apa ya? Itu biasanya ada di bagian mana deh? Di bagian banyak gitu, kayak kalau misalkan kita sakit gigi di sini ada yang bengkak. Iya, iya. Nah itu salah satu limfoglandula. Oh, jadi di sapi-sapi yang kemungkinan ada kemungkinan bengkak itu biasanya di bagian mana aja dok? Itu ya itu nanti di kelenjar itu akan kelihatan. Jadi dia kan kelenjarnya bulat-bulat gitu ya. Nanti pada saat itu dia akan terlihat. Tapi kalau untuk kasus pencegahan PMK sendiri itu ada atau nggak ada kita tetap nggak boleh di itu. Dia mesti direbus. Jadi sama kayak tulang itu kita mesti rebus selama 30 menit dalam air mendidih gitu. Oke, walaupun memang bukan nggak disarankan ya tadi ya. Untuk mencegah kekhawatiran warga mungkin ya. Lebih dominan ke tulang itu yang menyerangnya dok ya? Virusnya. Virusnya ada di tulang. Oke, Oh, virusnya makanya ada itu di tulang. dianjurkan sebenarnya tidak disarankan untuk mengkonsumsi daging-daging yang nempel pada Nah, tulang. betul. Tapi tetap aman kalau direbus selama tiga Itu dok, karena saya sendiri sebenarnya kemarin sama Valen kan makan sup iga tuh, ya kan di luar nih, memang di Sapa Indonesia juga. Saya juga sempat berpikir, wah ini lagi ada PMK gini, saya aja begitu kan berpikir kan, padahal itu dagingnya juga sudah dibawa dengan baik. Gimana kan misalkan masyarakat dapat daging dari pasar, nggak tahu ini sapinya sakit apa enggak, pokoknya ya udah deh lagi pengen makan daging Idul Adha gitu. Gimana cara yang baik agar misalnya mau makan sop iga tadi, atau merebus tulang sumsum, atau sop kaki kambing misalnya. Yang baiknya caranya gimana dok? Jadi ya kan karena tadi saya sudah sebutkan untuk mematikan virusnya itu kita rebus 30 menit selama 30 menit dalam air mendidih. Itu kan kalau kita masak sop juga kan pasti biasanya lebih dari 30 menit ya. Jadi selama kita melakukannya sesuai dengan itu ya aman-aman aja. Jadi kalau misalkan kita dapat daging dari pasar, kita langsung olah. Tapi yang harus kita tekankan dagingnya ini jangan dicuci. Oh iya ya? Kenapa, Iya, dok? karena pertama mencuci daging itu kan bisa menyebabkan bakteri masuk ke daging ya. Kemudian yang kedua kalau misalkan untuk tulang ini sendiri kalau kita kan nggak tahu ya ini ada virusnya atau enggak. Kalau misalkan ada virusnya dia akan mengkontaminasi lingkungan. Nanti virusnya ke bawah air dan kita nggak tahu kan itu air kemana, entah akan ke peternakan atau gimana gitu. Berarti kalau kita beli daging ada baiknya langsung direbus aja atau langsung disimpan di freezer gitu ya dok ya? Untuk memakannya kapan Valen? Iya sih. Benar, tapi, betul. tapi cara penyimpanannya dok, katakanlah aku penyimpanan. nggak mau langsung makan deh. Kalau penyimpanan tergantung ya kita mau mengkonsumsinya kapan. Ini bisa kita letakkan di freezer atau di chiller. Kalau di chiller itu mungkin sekitar 1-2 hari masih boleh ya. Kalau misalkan kita akan mengkonsumsi nanti aja mungkin bulan depan gitu kan saran saya sih langsung masuk aja ke freezer. Langsung masuk Oh freezer nggak tanpa apa-apa ya, dicuci. daging juga sebenarnya nggak apa-apa ya kalau lama gitu dok ya? Meskipun dalam wabah misalnya PMK kayak gini disimpan dalam freezer sampai nggak, Pak. sebulan gitu nggak apa? Nggak apa-apa. Bahkan daging ini sebenarnya kalau misalkan penyimpanannya bagus bisa tahunan gitu. Oke. Dok, ini tadi dokter bilang kan kalau ini dikonsumsi dengan cara perebusan gitu aman pasti. Dia akan bebas dari PMK gitu, dari virus-virus yang memang ada di dalam dagingnya. Tapi kalau kita mau mengkonsumsi dalam bentuk steak, sate yang katakanlah itu nggak direbus dulu. Ya, dibakar gitu. Nah, gimana dok itu memastikan bahwa udah nih aman untuk dikonsumsi? Jadi kan untuk perebusan itu sendiri sebenarnya yang ditekankan adalah kepala, tulang, kemudian kaki dan juga ekor ya. Kalau untuk daging sendiri selama kita mengolahnya dengan baik dan benar, kalau misalkan mau sate atau steak, apalagi stikannya kalau stick kan biasanya kita cuma medium rare ya. Itu masih aman gitu. Masih nggak ada resiko dia ada virus PMK di sana. Wah itu tadi yang disebutkan kayak kepala, kuping dan lain-lain tulang itu Ada itu semua tuh. favorit Ini kamu. sop kaki kambing tuh, aduh. Makanya saya berarti harus memastikan bahwa itu sudah direbus setengah jam gitu ya. Iya. Paling enggak saya lihat juga kan bisa di dalam kuah samin itu setengah jam dilebihin.
Iya. Iya. Tapi berarti kita saat ini dok di tengah wabah yang terus masif beredar, masih ada gitu. Sebaiknya kita ini untuk belanja atau membeli daging sapi yang aman mengkonsumsi itu di mana ya dok ya? Atau seperti apa kontrolnya biar masyarakat juga kan kadang di pasar meskipun sebenarnya tidak ada penularan ke manusia. Itu tadi kan karena kan kalau udah di pasar meskipun sakit masih bisa dikonsumsi, yang penting adalah bagaimana cara mengolahnya. Nah tapi ada juga yang kadang warga pun parno gitu kan, dia ada nggak yang udah dijamin keamanannya bahwa dia benar-benar sehat dan bukan sapi yang sakit gitu. Kalau untuk kalau untuk di Jakarta sendiri ya kan dari Departemen Pertanian itu sebenarnya mereka punya toko daging. Jadi kalau misalkan masyarakat yang ingin daging yang terjamin udah ambil aja langsung kita bisa masak, bisa ke sana. Tapi kalau misalkan mau beli di pasar pun asal mengikuti cara memilih daging seperti yang saya sebutkan tadi, jadi bukan daging yang terlalu basah atau terlalu kering, itu juga sudah aman kok. Satu lagi pertanyaan dong, dok ini misalnya katakanlah daging ini terkena PMK, tapi kan aman untuk dikonsumsi gitu kan. Ada nggak sih PMK itu pengaruh sama gizi atau nutrisinya? Kalau PMK sendiri, kalau misalkan dia sakitnya berkepanjangan kan sapi itu akan kurus ya hewannya ya. Dan hewan kurus itu pasti nilai nutrisinya akan berkurang gitu. Jadi ya jeleknya itu di situ aja sih. Jadi apalagi kalau misalkan kita mau berkurban kan disyaratkan hewan yang sehat dan yang bagus ya. Kalau misalkan kita berikan yang sakit dan itu kan itu akan mengurangi nilai kurban itu sendiri gitu. Baik, itu dia tadi ya. Sedikit banyak penjelasan terkait dengan PMK, bagaimana kita mengolah dan juga memilih daging. Ketika mau makan daging gitu kan. Apalagi seperti Valen senang banget makan daging kemarin saudara ya, kita lihat juga. Oke, kalau dilihat ini dagingnya juga bagus, berarti nanti ini siap juga untuk diolah. Oke, aku udah siap nih untuk buat tusuk sate gitu. Kenapa aku ngomongin sate saudara? Karena memang hari ini dokter jangan kemana-mana juga. Nanti kita akan ada ini juga ya, makanan Idul Adha. Salah satunya kayaknya sate nih, Valen udah bocorin nih. Ya, terima kasih sebelumnya Dr. Putra sudah berbagi informasi dokter. bersama kami. Semoga tadi info yang dibagikan Dr. Putra bisa bermanfaat untuk kita berdua, untuk keluarga di rumah dan juga untuk pemirsa Sapa Indonesia akhir pekan yang menonton tayangan ini.